Arresto! Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi bersama kami, The Deal Official. Gimana? Lancar? Oke guys, kali ini kita akan membahas film Dallas Buyer Club. Film ini merupakan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1980-an tentang seorang koboi yang hidupnya dipenuhi dengan seks bebas. Diawali dengan adegan olahraga banteng dan olahraga sodok. Di sini Ron memasang taruhan dengan orang-orang sekitar, namun ia kalah. Dan ia pun tidak mau memenuhi aturan dari taruhan tersebut, sehingga Ron pun lari. Tidak terima atas tindakan Ron, orang-orang itu pun mengejar, namun beruntung Ron diamankan dan dibantu oleh seorang polisi yang tak lain adalah temannya sendiri. Hari berikutnya saat Ron bekerja sebagai seorang teknisi listrik, ia kesetrum oleh arus yang membuatnya cedera dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Tidak lama setelah itu, ia pun siuman. Saat bangun, ia pun melihat dua orang dokter yang sedang merawatnya. Dokter itu bernama Dr. Shepard dan Dr. Eve Sachs. Dokter mengatakan bahwa Ron didiagnosis penyakit HIV/AIDS. Dokter pun menginformasikan bahwa Ron akan bertahan hidup selama 30 hari. Mendengar diagnosis dari dokter, Ron pun bergegas meninggalkan rumah sakit. Ia tidak percaya akan hal itu. Ia justru lebih memilih mencari obat alternatif di luar sana. Ron pun bertekad kuat bahwa apa yang dikatakan dokter itu tidak benar. HIV merupakan penyakit yang datang dari akibat seks bebas. Walau Ron tidak percaya, namun ia tetap waspada akan hal itu. Walau tidak percaya, pikirannya pun tetap tidak tenang. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, Ron pun mencoba mempelajari virus HIV dari berbagai sumber di buku. Ia pun mulai serius akan virus HIV tersebut. Obat tersebut kemungkinan sangat cocok untuk seorang Ron. Obat HIV itu berlabelkan AZT. Namun obat tersebut belum bisa dipasarkan sebelum dapat izin dari FDA. Hari demi hari, Ron pun mulai tampak tidak tenang. Ia pun mulai mencari obat yang dimaksud. Berpindah ke sisi lain, di sini tampak beberapa petinggi perusahaan sedang membahas obat HIV. Obat tersebut kemungkinan sangat cocok untuk seorang Ron. Ron sangat berambisi untuk mendapatkan obat itu. Ia pun pergi ke rumah sakit untuk mendapatkannya. Ternyata obat tersebut tidak tersedia di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Ron pun makin frustasi, sehingga ia pun pergi ke bar untuk menghilangkan rasa stresnya. Ini TJ menceritakan kepada orang-orang bahwa Ron mengidap penyakit HIV. Sontak orang-orang di sekitar pun kaget dan mereka mulai menjaga jarak dengan Ron. Takut ketularan, Ron terlihat sedih dan frustasi melihat beberapa orang mulai menjauhinya. Ron kesal dengan teman-teman yang di bar. Ia pun berpindah ke sebuah klub. Tanpa sengaja, ia pun bertemu dengan petugas kebersihan rumah sakit. Dengan bantuan petugas kebersihan, ia pun mendapatkan AZT. AZT tersebut ia telan bersama bir, tetapi Ron mulai berhalusinasi. Hingga hari berikutnya, ia tidak mendapatkan AZT lagi, sebab pihak rumah sakit mulai memperketat keamanannya, sehingga pihak kebersihan rumah sakit hanya bisa memberikan alamatnya.
alamat seorang dokter yang bisa menyembuhkan Ron. Dokter tersebut berada di wilayah Meksiko. Mendengar tidak adanya AZT lagi, Ron mulai marah dan ingin memukuli petugas kebersihan. Namun, yang terjadi, ia sendiri pun jatuh dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat bangun, ia mendapati dirinya sekamar dengan seorang yang menderita seksual juga, yang bernama Ryan. Ryan merupakan pasien uji coba AZT. Awalnya Ron menolak untuk berteman dengan Ryan, namun mengingat kondisinya yang sekarat, mereka pun berteman. Saat mulai bosan, Ron pun pergi dari rumah sakit. Ia lebih memilih untuk kembali pulang. Tak lama kemudian, Ron pun pergi menuju Meksiko untuk menjumpai dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya atas saran yang ia terima. Dokter itu bernama Dr. Vaz, yang izin prakteknya telah dicabut 3 tahun yang lalu. Ron segera meminta AZT kepada Dr. Vaz, namun si dokter mulai menolak dan menginformasikan kepada Ron bahwa obat tersebut tidak cocok baginya. Menurut Dr. Vaz, AZT hanya merusak kekebalan tubuh. Pada akhirnya, Dr. Vaz hanya memberikan obat eksperimental yang ternyata setelah 3 bulan, Ron pun masih hidup. Hal itu terbukti mematahkan argumen Dr. Shepard yang sebelumnya telah memvonis Ron hanya akan bertahan hidup selama 30 hari. Mengingat obat eksperimental dari Dr. Vaz cukup ampuh bagi penderita seks, Ron pun berinisiatif untuk menjualnya ke USA, Amerika Serikat. Ron pun memulai bisnisnya untuk menjual obat tersebut kepada gay serta penderita penyakit seksual lainnya. Terbukti dan penjualannya obat eksperimental pun membuahkan hasil. Di sisi lain, Dr. Sek pun mulai meragukan AZT karena menyebabkan penurunan sel darah putih sebagian besar pasiennya. Lihatlah beberapa pasien Dr. Sek yang masih sakit tanpa ada perubahan dari obat AZT. Hingga sampailah akhirnya ia bertemu kembali dengan Ryan, temannya yang sekamar tadi di rumah sakit. Dan mereka pun join berbisnis obat eksperimental yang digeluti oleh Ron. Kerjasama mereka pun berhasil, sehingga mereka pun menyewa rumah kontrakan untuk bisnis tersebut. Bisnis mereka pun membuahkan hasil yang sangat fantastis. Dan lihatlah pengunjung Bear Club yang memiliki antrian panjang. Seiring berkembangnya bisnis eksperimental tersebut, Ron pun membutuhkan stok obat-obat untuk menjalankan bisnisnya. Tetapi, akibat adanya peraturan baru, urusannya bertambah rumit. Hanya dokter dari Jepang yang bisa membelinya. Ron akhirnya melakukan negosiasi besar-besaran dengan dokter Jepang, dan ia pun mendapatkan pasokan obatnya, dan bisnisnya pun semakin hari semakin lancar. Terlihat berbagai pasien pun silih berganti untuk jual beli atas obat eksperimennya tersebut. 2 bulan bisnisnya berjalan, Ron pun sukses dan sudah memiliki banyak anggota. Di sini ia pun tampak sibuk melayani berbagai macam kalangan pelanggannya. Ron pun hijrah ke Jepang. Salah satu tujuannya yaitu untuk membeli obat-obatan secara ilegal dan langsung menuju pabriknya, tetapi Ron tidak mendapatkan obatnya, walaupun ia telah menyogok para petugas di sana. Petugas pun mengatakan kepada Ron bahwa obat tersebut hanya bisa dibeli oleh orang Jepang di sana.
bukan untuk diekspor ke luar negeri. Tak lama kemudian, Ron pun menemui dokter Jepang untuk memesan 2000 botol obat alpha interferon. Obat tersebut sangat ampuh, walau reaksinya lama. Di sisi lain, tampak beberapa pelanggan sedang antri untuk membeli obat. Seperti biasa, ia pun menyamar agar lolos dari pemeriksaan di bandara. Setibanya Ron di kantor penginapannya, ia membawa banyak obat untuk dijual di penginapannya. Bisnisnya pun semakin lancar, para konsumen semakin ramai. Saat sibuk menjalankan usahanya, tampak beberapa orang polisi sedang merazia obat-obat ilegal ke tempat kontrakan Ron. Pihak keamanan pun merampas berbagai obat-obat ilegal yang ada di kontrakan Ron. Dengan rasa kesal, Ron pun pasrah atas razia tersebut. Singkat cerita, Ron pun disidang karena telah melakukan penyeludupan barang-barang ilegal, termasuk obat-obat terlarang. Setelah itu, Ron berencana mendapatkan obatnya karena semua uangnya telah habis. Ternyata, teman Ron bernama Ryan, anak seorang bos perusahaan. Hanya saja, Ryan lebih memilih hidup dengan jalan menyimpang. Si ayah sangat kecewa dan membiarkan Ryan hidup di jalanan. Di sini, Ryan menemui sang ayah untuk mengatakan bahwa ia mengidap penyakit HIV, dan si ayah pun kaget mendengarnya. Ryan pun meminta maaf dan meminjam uang kepada ayahnya untuk membantu Ron yang sedang darurat keuangan. Ron pun kaget dari mana uang itu didapatkan oleh Ryan. Namun, Ryan berbohong. Dia mengatakan uang itu hasil penjualan asuransinya. Ron pun berterima kasih kepada Ryan yang telah memberinya uang. Setelah beberapa hari kemudian, Ron pun berterima kasih kepada Ryan yang telah memberinya uang. Setelah beberapa hari kemudian, Ron mendapati kabar bahwa Ryan yang telah membantunya itu pun harus dirawat di rumah sakit. Berhubung penyakitnya yang mulai kambuh, Ron pun menanyakan hal itu kepada petugas rumah sakit. Kondisi Ryan pun semakin parah, tampak ia tergeletak menahan rasa sakitnya. Ron pun berjalan menyusuri lorong-lorong yang berada di dalam rumah sakit. Ia merasa kesal dan sedih akan hal itu. Dengan penuh amarah, Ron pun tanpa basa-basi datang dan menghajar Dr. Shepard, ditambah Ryan yang telah meninggal. Salah satu alasan kenapa Ron mengajar Dr. Shepard adalah karena si dokter memberikan obat yang tidak cocok kepada Ryan, yang mengakibatkannya meninggal dunia. Since beralih ke beberapa waktu setelah kejadian itu, Ron mengajukan ke FDA bahwa obat tersebut tidak beracun, serta ia pun ingin mendapatkan keadilan melalui jalur hukum, namun belum disetujui. Hakim merasa iba, mereka pun memberikan izin untuk mengkonsumsi obat AZT, tapi khusus untuk Ron dan bukan untuk universal. Setelah kepulangannya di acara sidang, ia pun disambut bahagia oleh para pengidap penyakit HIV. Walau gagal memperjuangkan izin obat tersebut, namun bagi mereka Ron adalah pahlawan. Di akhir cerita, Ron meninggal dunia yang mengidap penyakit HIV/AIDS. 7 tahun setelah diagnosa Dr. Shepard, ia pun berhasil mematahkan argumen Dr. Shepard yang memvonis ia akan bisa bertahan hidup selama 30 hari. Nyatanya, 7 tahun lagi ia masih bisa hidup. Tamat. Dallas Buyers Club adalah film biografi drama Amerika Serikat tahun 2013
yang disutradarai oleh Jean-Marc Vallée dan diproduseri oleh Robbie Brenner dan Rachel Winter. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jauhi narkoba dan seks bebas, karena itu dapat menyebabkan virus HIV/AIDS. Buat cowok-cowok yang udah gak tahan melihat cewek-cewek, ya buruan nikah lah guys. Jangan sampai melakukan seks bebas gitu ya, karena itu dilarang oleh agama dan dapat menyebabkan penyakit. Lebih baik nikah langsung dihalalkan saja. Oke guys, karena waktu sudah tidak mengizinkan. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dukung terus ya guys Dedil Official. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, terima kasih ya guys. Sampai jumpa. Bye.